Mas Erik, "Loh Pak, yang ada di belakang Bapak itu siapa? Kok nungguin Bapak nyuci?" Nah, waktu itu Mas Erik langsung noleh ke belakang dan di sana itu tidak ada siapa-siapa. Mas Erik ini nanya kemudian kepada si Putri, "Siapa toh Nduk? Nggak ada siapa-siapa. Itu loh perempuan berdiri di belakangnya Bapak. Apa dia ini temannya Bapak?" Nah, setelah itu Mas Erik ini menoleh lagi ke arah belakang. Dan ketika dia ini mau tanya lagi ke anaknya si Putri tersebut, tiba-tiba si Putri ini nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup HR5 bersama saya Are. Kali ini aku masih mau menceritakan tentang sebuah tempat yang aku kunjungi untuk tugas pekerjaan kemarin. Bangunan ini cukup besar, gudang untuk penyimpanan barang. Dan ternyata di balik bangunan ini menyimpan beberapa kisah misteri. Cerita ini aku dapatkan dari narasumber langsung, namanya Mas Erik. Dia ini keturunan Jawa Manado dan sudah cukup lama berada di Kalimantan Timur. Usianya 33 tahun dan Mas Erik ini sudah berkeluarga. Jadi posisi Mas Erik sekarang ini bekerja sebagai staf gudang, sekaligus menjaga gudang itu ketika malam hari, karena dia ini dan keluarganya tinggal di tempat tersebut. Jadi pada waktu itu aku ini ngobrol dengan Mas Erik karena di malam itu aku harus nginap di sana karena bongkaran sudah tutup gudang, jadi besok paginya ini harus tutup. Dan waktu itu aku ngobrol di sebuah pos jaga yang memang berada di depan. Di sana ada 2 keluarga sekarang. Jadi di tempat gudang tersebut ada 6 orang, termasuk dengan Mas Erik bersama istri dan kedua anaknya, sedangkan ada pegawai baru bersama istrinya yang belum lama tinggal di situ. Mas Erik ini menceritakan tentang sejarah dari tempat itu. Menurut cerita dari bosnya, bangunan itu dibangun sekitar tahun 71. Jadi usia bangunan itu lebih dari 50 tahun dan sempat terbengkalai sekitar 10 tahun lebih sebelum dibeli oleh bos dari Mas Erik ini untuk dijadikan gudang barang untuk bahan-bahan yang akan didistribusikan ke beberapa agen toko. Tempat ini sebelum direnovasi karena sudah lama tidak berpenghuni, jadi banyak area itu yang rusak. Tapi karena sudah direnovasi bagian depan untuk display barang, sedangkan di belakangnya ada 2 gudang utama. Tapi di bagian paling belakang itu masih dibiarkan seperti dulu, jadi tidak direnovasi. Karena di bagian belakang ini hanya ada 2 buah kamar yang sekarang ditinggali oleh Mas Erik bersama temannya. Sedangkan di paling belakang sendiri ada sebuah kamar mandi. Dan kamar mandi ini cukup besar sekali karena di sana ada sebuah tandon air yang cukup lama. Tapi tandon air ini terbuat dari besi yang cukup besar. Nah, ketika bangunan ini baru saja dibeli, waktu itu Mas Erik ini karena merupakan pegawai lama, dia ini ditawarin untuk tinggal di tempat itu sekaligus menjaga. Awalnya Mas Erik ini sempat ragu, tapi karena dia ini memperhitungkan daripada dia kontrak belum bayar air dan listrik, jadi dia lebih baik tinggal di situ. Apalagi istri dari Mas Erik ini juga bekerja di tempat tersebut sebagai staf admin di bagian display di depan. Nah, awal kejadian ketika Mas Erik awal-awal tinggal di tempat itu. Jadi ketika itu sebenarnya dia ini sempat ragu karena bangunan tersebut cukup besar, cukup luas dan panjang, sedangkan di kanan kirinya itu tidak ada bangunan lagi. Hanya sekitar selang 100 meter baru ada
beberapa bangunan yang merupakan seperti bangunan tersebut, yaitu sebuah gudang. Dan untuk mencapai perkampungan jaraknya itu cukup lumayan jauh. Jadi kalau malam itu suasananya itu sangat sepi sekali. Nah, Mas Erik ini memiliki beberapa pengalaman yang cukup horor di tempat tersebut. Pada suatu ketika dia awal-awal tinggal di gudang itu di bagian belakang, ketika dia malam hari tidur bersama istri dan anaknya, ya waktu itu masih kecil. Jadi anaknya Mas Erik ini dua-duanya ini perempuan. Dan ketika hampir setiap tengah malam, anaknya ini tiba-tiba terbangun, terutama yang kecil. Dia ini selalu menangis. Dan Mas Erik ini langsung mencoba menenangkan, tapi kadang dia ini tangisannya itu semakin kencang seperti anak yang ketakutan. Mas Erik pun berpikir mungkin anak-anak belum terbiasa beradaptasi di tempat baru, karena sebelumnya dia ini ngontrak rumah di daerah perkotaan. Jadi suasananya itu ramai. Setelah beberapa hari mungkin karena mereka ini terbiasa, kalau malam mereka ini nggak nangis lagi atau rewel. Tapi Mas Erik ini pernah mendengar, atau bukan sekali dua kali lah, kadang itu seperti ada orang jalan itu di luar, dan jalannya itu seperti kakinya itu dihentak-hentakkan, jadi otomatis suaranya itu jelas. Tapi Mas Erik ini yakin kalau di situ hanya ada dia dan keluarganya. Dan ketika Mas Erik ini pernah mengecek keluar untuk mencari suara tersebut, tapi tidak menemukan siapapun. Dan ketika Mas Erik ini kembali lagi ke kamar, suara itu terdengar lagi, bahkan tepat di samping kamarnya. Waktu itu istrinya Mas Erik ini sempat tanya, "Mas, itu suara apa? Kalau memang orangnya nggak ada ya sudah biarin. Mungkin memang penghuninya di sini. Yang penting anak-anak jangan sampai ngerti. Soalnya takut nanti mereka ini gelisah ketakutan." Yang waktu itu Mas Erik ini sebenarnya lebih takut, tapi mendengar istrinya bicara seperti itu, dia ini mencoba memberanikan diri karena di sana dia ini sebagai kepala keluarga lah. Dan pernah kejadian lagi. Jadi posisi kamarnya itu ukuran 4x4 berhadapan. Sedangkan sebelum ada penghuni barunya, kamar di depan yang ditempati oleh Mas Erik ini kosong, dan waktu itu digunakan untuk sholat. Pada suatu ketika setelah sholat isya, Mas Erik ini duduk untuk mengaji di kamar tersebut. Tapi ketika dia baru saja mengaji, tiba-tiba lampunya ini berkedip, seolah-olah seperti konser lah menurut Mas Erik. Jadi lampunya ini hidup mati. Nah, waktu itu akhirnya Mas Erik mematikan saklarnya, otomatis lampu itu mati total. Dan ketika Mas Erik ini menyalakan lilin untuk meneruskan ngajinya tadi, tiba-tiba lilinnya ini mati, seperti ada yang meniup, padahal dia ini berada di posisi dalam kamar. Dan ketika lilinnya ini dinyalakan lagi, kejadian itu terulang lagi sampai 3 kali. Akhirnya Mas Erik ini tidak meneruskan untuk mengaji. Dan waktu itu ketika dia mau keluar dari kamar itu, lampunya ini dinyalakan lagi. Dan ketika dinyalakan, ternyata tidak terjadi seperti mati hidup. Dan ketika Mas Erik ini bercerita kepada istrinya ini kemudian bilang, "Ya sudah Mas, kalau gitu gak usah ngaji di tempat itu. Kalau Mas ini pengen ngaji ya kita jamaah ke musola atau ke masjid yang ada di ujung tempat ini." Dan setelah itu Mas Erik ini berpikir kalau memang mereka ini baru saja tinggal di tempat itu, jadi beberapa kegiatan mungkin bisa mengganggu penghuni-penghuni lama di tempat tersebut. Karena logikanya lebih baik saling menghargai lah, walaupun mereka ini tidak terlihat. Karena Mas Erik dan istrinya ini percaya kalau dimanapun, entah itu di sebuah rumah atau di gudang, apalagi yang sudah lama terbengkalai, pasti ada penghuninya. Ada sebuah kejadian lagi, dan itu sudah terjadi ketika Mas Erik ini berbulan-bulan tinggal di gudang tersebut. Nah, waktu itu sekitar jam 9 malam. Mas Erik ini
masih duduk di luar kamar. Tiba-tiba dia ini mendengar suara gerbang dari gudang itu yang paling depan, terbuat dari gerbang besi lah. Dan ketika gerbang itu dibuka, otomatis itu terdengar sampai di belakang. Nah, ketika Mas Erik mendengar gerbang itu dibuka, beliau ini langsung keluar. Dan ketika keluar, Mas Erik ini mengecek tuh, kok nggak ada orang dan posisi gerbangnya ini terkunci. Nah, setelah itu Mas Erik berpikir kalau mungkin dia ini salah dengar. Tapi baru saja si Mas Erik ini bermaksud menuju ke belakang, ke tempat kamarnya, dia ini mendengar suara dari luar. Nah, suara itu seperti mirip sekali suara bosnya. Dan waktu itu suaranya ini memanggil Mas Erik. Rik, cepat buka gerbangnya, aku mau masuk. Nah, spontan Mas Erik ini langsung menjawab, iya Pak, tunggu sebentar. Dan ketika Mas Erik ini langsung membuka pintu tersebut, di luar sana itu tidak ada siapa-siapa. Dan dia meyakini kalau tadi itu suaranya sangat jelas. Dan spontan Mas Erik ini langsung telepon kepada bosnya. Dan ketika bosnya ini ngangkat, beliau ini malah bertanya, ada apa Rik, kok telepon malam-malam? Nah, waktu itu Mas Erik ini nanya, loh Bapak sekarang di mana? Loh aku sekarang di rumah. Mas Erik itu kemudian diam. Dan bosnya ini kemudian bertanya kepada Mas Erik, kenapa Rik, apa ada masalah di gudang? Tapi waktu itu Mas Erik ini malah menjawab, oh enggak ada Pak, maaf saya mungkin tadi mendengar sesuatu, tapi mungkin saya salah dengar, besok saja saya mau cerita Pak. Oh ya sudah, begitu kata bosnya Mas Erik ini. Dan akhirnya keesokan harinya, ketika istirahat siang, Mas Erik ini menemui bosnya di lantai 2, di posisi bagian depan di atas display barang-barang. Di situ kemudian Mas Erik menceritakan tentang beberapa kejadian di tempat itu, termasuk ketika dia mendengar suara gerbang dibuka dan suara yang mirip bosnya itu memanggil. Di situ kemudian bosnya ini bercerita, setiap tempat itu memang ada penghuninya Rik, yang penting kamu gak usah takut. Mungkin mereka ini mau menunjukkan kalau mereka ada, dan tujuannya juga mungkin bisa membantu kita untuk menjaga tempat ini dari orang-orang yang mau berpikiran jahat. Tapi kamu gak usah takut, aku tanggung jawab sepenuhnya terhadap kamu dan keluargamu. Nanti sore setelah semua orang-orang pulang, kamu kembali lagi ke sini, aku nanti pulang agak sore. Dan ketika sore hari, Mas Erik ini naik lagi untuk menemui bosnya. Dan waktu itu bosnya ini memberi sebuah seperti sesajen yang isinya buah-buahan dan ada dupa waktu itu. Nah, Mas Erik ini bertanya, Pak ini untuk apa? Enggak apa-apa Rik, ini dupa ini kamu nyalakan dan kamu taruh di bagian belakang. Enggak ada maksud apa-apa. Ini hanya sekedar untuk menghormati mereka yang ada di sini. Dan aku memang sudah lama pengen melakukan ini tapi belum sempat. Karena kamu kemarin cerita, jadi sekarang ini ada sedikit kepercayaan di keluargaku, jadi kamu taruh saja di belakang. Dan aku mau berpesan, ketika kamu malam hari, kalau istrimu ini masak, kemudian ada sedikit lauk atau makanan, kamu taruh di sebuah piring dan kamu taruh di belakang sana. Dan niatkan tujuanmu untuk sekedar berbagi rezeki. Nanti uangnya aku akan ganti. Dan Mas Erik kemudian menuruti perkataan tersebut. Dan anehnya setelah itu dilakukan, menurut Mas Erik tidak pernah terjadi kejadian apapun selama berbulan-bulan. Dan setelah itu bosnya ini bahkan sering memberi uang lebih kepada Mas Erik, karena beliau ini menurut Mas Erik juga berterima kasih, dia ini bekerja double. Ketika siang hari dia bekerja di staf gudang dan malamnya juga menjaga tempat tersebut. Walaupun Mas Erik ini sudah sangat bersyukur karena dia ini meninggali rumah tanpa bayar, bahkan listrik dan airnya ini juga ditanggung oleh bosnya. Tapi ada sebuah kejadian aneh dan ini berlangsung
atau terjadi baru saja belum setahun yang lalu. Waktu itu terjadi ketika malam hari. Jadi ada bongkaran barang dari luar kota. Otomatis beberapa staf gudang termasuk Mas Erik ini bekerja lembur sampai jam 9 malam. Karena biasanya jam 5 sore itu kegiatan pekerjaan di gudang tersebut sudah stop karena semua stafnya ini pulang. Nah, Mas Erik ini termasuk kerja lembur. Dan setelah semuanya selesai, beberapa kendaraan ini keluar, beberapa staf yang ikut lembur juga izin pamit, kemudian bosnya ini juga pulang. Waktu itu Mas Erik ini mengecek semua pintu, termasuk pintu di kantor dan tokonya, kemudian gerbang depan ini semua jadi kunci. Setelah itu Mas Erik ini menuju ke belakang. Di sana dia bermaksud untuk mandi. Nah, sebelum mandi Mas Erik ini sempat ngerokok sambil istirahat. Nah, setelah habis 1 batang rokok, Mas Erik ini buka baju. Nah, di dalam kamar mandi tersebut ada beberapa pakaian yang kotor. Nah, Mas Erik ini mengira kalau istrinya juga kecapean, jadi belum sempat mencucikan bajunya Mas Erik. Jadi di malam itu sebelum mandi, Mas Erik ini mencuci baju di kamar mandi tersebut. Jadi kamar mandinya ini cukup luas, walaupun tempatnya tidak terlalu bersih lah, karena sering digunakan oleh pekerja di sana untuk mandi dan mencuci. Mas Erik ini mencuci baju. Nah, sekitar 5-10 menit kemudian dia mendengar suara langkah kaki. Tapi langkah kakinya ini pelan. Mas Erik kemudian berdiri dan menengok keluar. Nah, di situ si Mas Erik ini tiba-tiba melihat si Putri. Nah, Putri ini anaknya yang waktu itu atau di tahun kemarin itu berusia 6 tahun. Nah, Putri ini kemudian mendekati si Mas Erik. Dan dia ini sempat ditanyai oleh Mas Erik, "Loh, Nduk, kamu kok belum tidur? Ibumu itu kemana?" Tapi si Putri ini hanya berdiri dan gak jawab. Pandangannya si Putri ini memandang ke arah belakang dari Mas Erik. Nah, waktu itu Mas Erik ini tanya, "Nduk, kamu ini mandang apa? Mbak sudah masuk, besok kan kamu sekolah." Tapi si Putri ini kemudian bilang sesuatu kepada Mas Erik, "Loh Pak, yang ada di belakang Bapak itu siapa? Kok nungguin Bapak nyuci?" Nah, waktu itu Mas Erik langsung noleh ke belakang, dan di sana itu tidak ada siapa-siapa. Mas Erik ini nanya kemudian kepada si Putri, "Siapa tuh Nduk? Nggak ada siapa-siapa. Itu loh perempuan berdiri di belakangnya Bapak. Apa dia ini temannya Bapak?" Nah, setelah itu Mas Erik ini menoleh lagi ke arah belakang. Dan ketika dia ini mau tanya lagi ke anaknya si Putri tersebut, tiba-tiba si Putri ini nggak ada. Nah, akhirnya Mas Erik ini langsung berdiri karena dia ini ngerasa takut. Kemudian mengikuti yang mungkin pikirannya si Putri ini menuju ke kamarnya. Nah, sesampainya di depan kamar, sambil memanggil-manggil si Putri tapi gak ada jawaban, dia ini mau membuka pintu kamar yang ditinggali oleh anak dan istrinya tersebut. Tapi ternyata pintunya itu dikunci. Dan otomatis Mas Erik ini semakin heran, kok cepet sekali si Putri ini masuk kamar, dan kapan dia ngunci. Tapi dari tadi aku panggil kok dia ini gak nyaut. Akhirnya Mas Erik ini berteriak agak keras. Tak beberapa lama istrinya ini bangun dan kemudian membukakan pintu kamar tersebut yang memang dikunci. Dan dia ini kemudian bertanya kepada suaminya, "Loh Mas, kok sampai malam? Apa belum selesai?" Tapi Mas Erik ini langsung tanya kepada istrinya, "Loh Bu, si Putri mana?" "Itu Putri tidur." "Loh, dia tadi bukannya keluar?" "Keluar kemana Pak? Dia ini dari sore tidur sama adiknya. Wong aku ini baru saja tidur kok." "Lah terus apa Pak?" tanya istri dari Mas Erik tersebut. "Enggak Bu, enggak apa-apa. Ya sudah, aku tak mandi sebentar,
tapi pintunya ini jangan dikunci. Dan waktu itu Mas Erik ini nggak berani mandi ke kamar mandi belakang tadi. Dia ini masih berpikir, sosok yang menyerupai anaknya itu tadi itu siapa. Jadi Mas Erik ini waktu itu hanya mandi di depan rumah menggunakan air yang ada di bak. Dan setelah itu dia masuk ke dalam rumah tanpa menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya, sampai kejadian ini diceritakan kepadaku waktu itu. Dan itu adalah sebuah pengalaman, beberapa pengalaman yang dialami oleh Mas Erik. Tapi menurutku mental dari Mas Erik ini cukup kuat. Jadi semakin hari semakin lama beliau ini seperti bergaul dengan mereka yang memang ada di situ. Mas Erik pun tidak menampik kalau di sana itu ada penghuninya, tapi mereka ini tidak pernah mengganggu. Mungkin ada maksud dibalik ketika dia melihat beberapa hal yang di luar nalar. Seperti ketika dia mandi atau mencuci di malam hari, mungkin bermaksud sosok itu mengingatkan kalau nyucinya itu besok saja. Kan kamu baru saja kerja, lebih baik mandi terus istirahat. Itu yang dianggap oleh Mas Erik. Dan sampai sekarang beliau ini masih tinggal di situ sekaligus menjaga gudang. Tapi dia semakin tenang karena ada pegawai baru yang tinggal di situ bersama istrinya. Tapi Mas Erik tidak pernah menceritakan kejadian apapun yang pernah dia alami di tempat itu kepada pegawai baru tersebut. Hanya diceritakan kepadaku dan beberapa orang yang waktu itu memang sengaja nginap di situ. Tapi jujur waktu itu ketika aku nginap di sana sedikit ada pikiran was-was lah. Termasuk ketika aku harus ke kamar mandi belakang, aku minta temanku untuk ngantar. Begitu juga dengan temanku, dia ini ngerasa takut. Dan akhirnya aku dengan beberapa orang waktu itu nginap di situ, tapi kami sengaja tidur, ada yang tidur di mobil dan ada yang tidur di pos jaga di bagian depan. Dan ketika malam hari aku ngelihat istrinya Mas Erik ini keluar sambil membawakan kopi dan camilan. Dan obrolan itu berlangsung hampir sampai sekitar jam 2:30 pagi. Dan masih ada beberapa kisah yang diceritakan oleh beberapa temanku dan orang-orang yang baru aku kenal. Dan aku sudah meminta izin kepada mereka untuk menceritakan pengalaman ini di channel Jalan Hidup Air 5. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, supaya semakin menambah keimanan kita bahwa mereka yang tidak terlihat itu memang ada, dan tidak semua mereka itu berniat jahat atau mencelakakan manusia. Pesannya dimanapun kita berada, kita selalu saling menjaga sopan santun untuk saling menghargai terhadap manusia ataupun siapapun yang tidak terlihat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.